Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Mangan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam kisah Rasul 16 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Puji nama Tuhan, dan selamat pagi bagi kita semuanya di pekan terakhir ini, di bulan terakhir juga ya. Bulan terakhir, jadi bulan 3 ini kiranya Tuhan terus menyertai kita, dan saya mengucapkan selamat pagi, dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai 2 kali. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami, sehingga kami adalah orang-orang yang tidak hidup tanpa Tuhan, tapi kami hidup dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Jadi tema kita, saya mengambil yang negatifnya dulu. Dikatakan life without God is senseless. Senseless itu bisa pingsan, juga bisa tolol, bisa bodoh, bisa tidak berperi kemanusiaan, dan juga bisa tidak berguna. Saya mengungkapkan arti ini supaya kita bisa sedikit mengerti. Ya, mungkin kita sedang nggak sadar diri bahwa kita hidup tanpa Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan kita mungkin juga dikatakan bodoh karena kita hidup tanpa Tuhan, itu orang yang bodoh. Kita juga tidak berperi kemanusiaan kalau kita tanpa Tuhan, dan juga kita tidak berguna tanpa Tuhan. Dan itu sebabnya mari kita ikuti arahan Tuhan supaya negatifnya tidak kita lakukan, yang baiknya. Tetapi saya mau mengupas yang negatifnya dulu. Nah, semua pekerjaan dari hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Jadi yang pertama, sia-sia usaha orang yang membangun rumah. Jadi orang membangun rumah itu harus mengadakan perhitungan. Tapi orang beriman, dia tidak pernah membangun rumah dengan berhitung. Beda. Itu sebabnya dikatakan tanpa Tuhan semua sia-sia. Membangun rumah itu sia-sia tanpa Tuhan, karena nggak jadi-jadi. Pernahkah Anda melihat bangunan yang terbengkalai begitu, rumah yang terbengkalai, yang pondasinya sudah ada dan semua hampir lengkap, belum ada jendelanya, belum ada atapnya, atau pondasinya sudah ada tak bisa lagi melanjutkan, dan lain sebagainya, karena tiba-tiba bangkrut.
Jadi tidak bisa membangun rumah. Dan Alkitab katakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Makanya sia-sialah usaha orang yang membangunnya dengan kekuatannya sendiri. Sia-sia usaha orang tanpa Tuhan. Itu membangun rumah, house, tempat tinggal. Tapi juga saya mau katakan, kita membangun rumah, home sweet home. Ya. Itu bercerita soal suasana. Suasana di mana Allah hadir di situ. Tapi kalau engkau tidak membangun rumah dalam kehidupanmu, maka home sweet home itu nggak akan pernah ada. Apa bedanya home? Kan sama-sama rumah dengan house. Home itu bercerita soal suasana hati, suasana hidup kita, suasana tempat kita berada. Kalau house itu adalah bangunan. Itu bisa tempat tinggal, tapi kita bisa biarkan itu nggak terurus. Kita hanya sebagai seperti orang yang mengontrak, ya. Tapi kalau kita home, itu kita akan rawat, kita akan buat menjadi indah. Belum lagi kalau kita membangun temple of God dalam hati kita ini. Kan Alkitab katakan bahwa untuk kita bisa hidup berkenan, lahir baru, itu nggak dikerjakan oleh tangan manusia, hanya oleh Tuhan. Maka sia-sia usaha orang kalau dia membangunnya dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan berhasil. Jangan mau menjadi sia-sia. Yang kedua kata firman Allah, sia-sia membangun karir, ya, tanpa Tuhan. Orang yang membangun karirnya dari bawah sampai ke tingkat puncak, tiba-tiba di puncak hancur berantakan karena tidak membiarkan Tuhan membangunnya. Kita lihat kasus Sambo. Sampai sekarang kita tidak tahu apa motifnya, apa. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Bayangkan Kapolres Bima masa satu koper digunakan untuk dirinya. Inilah yang namanya membangun karir tanpa Tuhan. Masih banyak contoh-contoh. Menteri agama kita jadi kalau kita membangun karir kita, harus pondasinya itu Tuhan. Saya akan bawakan itu mungkin minggu pagi. Jangan membangun karir kita atas kecerdasan kita, atas kemampuan kita, atas kelebihan kita. Bukan berarti itu tidak penting, sangat penting. Tapi tanpa Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Akan menjadi bodoh kata orang. Tidak berpikir kemanusiaan. Bayangkan itu Sambo itu tidak berpikir kemanusiaan. Tanpa Tuhan itu senseless. Membunuh orang bawahannya. Apa sih mau diapain? Kapolres ada kedudukan sudah. Kalau dibina itu mungkin bisa jadi Kapolri.
Tapi begitulah manusia, puas kurang puas. Untuk engkau bisa bertahan di dalam karirmu, karaktermu harus bagus. Tidak boleh ada yang salah. Kalau engkau mau melihat karirmu begitu luar biasa. Kita tentu kenal yang namanya Pak Pugeng, Kapolri yang paling miskin. Dia punya status, dia punya kedudukan sebagai Kapolri. Kalau dia mau bermain bisa saja. Tapi kejujurannya membawa dia ke puncak keterkenalan. Ada 3 polisi apa? Lupa saya. Ada polisi tidur, ada polisi patung, ada polisi jujur. Polisi jujur itu Pugeng. Ya. Ya, jadi bangunlah karirmu bukan dengan kekuatanmu, tapi bersama dengan Tuhan. Yang terakhir dikatakan, belum terakhir, sia-sia, ini sia-sia berusaha tanpa Tuhan. Alkitab mengatakan kalau kita menyerahkan semua usaha kita kepada Tuhan, kita dibuat naik, tidak turun. Kita diberkati, baik apapun usaha kita. Di ladang, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Hasil apapun yang kita kerjakan, dibuatnya berhasil. Setidak-tidaknya tidak menyusahkan orang lain. Setidak-tidaknya engkau tidak menjadi batu sentuhan bagi yang lain. Tapi kamu masih bisa menjadi berkat bagi yang lain. Karena apa? Tuhan yang berkati. Ada yang kaya raya tidak bisa menjadi berkat. Serakahnya. Makanya Tuhan katakan, apa gunanya kamu memiliki semuanya, seluruh dunia yang kamu punya, tapi kalau jiwamu binasa, apa gunanya? Itu orang yang membangun bisnisnya tanpa Tuhan. Yang dipikirkan uang, cien, fulus. Itu saja yang dipikirkan. Mau halal tidak halal, tidak ada masalah. Yang penting untung bagi dia. Tapi bagi orang-orang yang berbisnis dengan Tuhan, tentu tidak seperti itu. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itu kata firman Allah. Kalau orang yang yang tanpa Tuhan, dia tidak mau rugi. Bila perlu membunuh, menyakiti, mengancam, menipu, membohongi orang-orang yang dapat dibohongi. Itu dikatakan sia-sia. Jadi hidup tanpa Tuhan itu adalah sia-sia, bodoh, tidak berpikir kemanusiaan, pingsan. Ya, kenapa dibilang pingsan? Ya, nggak sadar-sadar kan, sudah melakukan yang jahat tapi nggak sadar-sadar, pingsan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kalau Tuhan katakan sia-sia, maka akan sia-sia. Kita tidak bisa membaliknya menjadi itu benar-benar baik, nggak bisa. Siapa kita mau melawan kebenaran Tuhan? Siapa kita? Hanya berengah, hanya uap, hanya cacing, hanya debu dan tanah. Siapa kita mau melawan Sang Pencipta yang menciptakan kita? Nggak akan pernah menang. Tapi apapun itu, saya mau katakan,
hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Tentu sebagai orang yang percaya, hidup kita tidak akan mau sia-sia. Tapi kadang-kala ada orang memilih untuk hidup sia-sia hanya untuk mencari kesenangan dunia ini. Ada orang yang rela menderita untuk kekekalan hanya untuk menikmati hidup yang 80 tahun ini. Walaupun ada orang meminta 120 tahun seperti saya. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan segala kebaikannya. Tentu kita tidak mau pekerjaan kita menjadi sia-sia. Tentu kita tidak mau hidup kita menjadi sia-sia. Kita tidak mau masa depan kita sia-sia. Buat apa kita menikmati seluruh dunia ini hanya 70-80 tahun? Pernahkah Anda pikirkan kekekalan? Pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhan mau engkau berpikir tentang kekekalan, bukan hanya yang sementara ini? Itu sebabnya Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluanmu selama engkau di muka bumi ini. Dan ketika engkau percaya kepada Dia, sungguh-sungguh hidup bersama dengan Dia, taat kepada Dia, maka hidup kita selanjutnya bersama dengan Dia dalam keabadian. Saya mau menikmati surga kecil di bumi ini, tapi saya juga mau menikmati surga besar bersama dengan Tuhanku, Yesus Kristus. Kiranya jangan kita membuat hidup ini tanpa Allah, karena itu akan menjadi sia-sia. Buatlah hidupmu bersama dengan Allah, supaya hidupmu berarti. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, untuk kami tidak hidup tanpa Tuhan, tapi kami hidup dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama segala sakit penyakit yang mereka dapatkan, keluar, dan oleh bilurmu engkau sembuh. Oleh bilur Yesus engkau sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Sembuhkanlah mereka, maka mereka sembuh dari sakit kanser mereka, buta mereka, tuli menengah, tuli mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka di manapun mereka berada. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang segala kesan yang mereka miliki, engkau tolong mereka. Persoalan mereka bela Bapa di surga, sehingga mereka tetap memuliakan engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap.